Hai, ketemu kembali bersama dengan saya dalam Today is Better. Kita percaya bahwa hari ini akan jauh lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Sadar atau tidak sadar, detik akan berganti menjadi menit. Menit akan berganti menjadi hitungan jam, dan jam akan berubah menjadi satu hari. Nah, demikian setelah satu hari berganti menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, bahwa waktu akan tetap berjalan. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa memanage waktu kita dengan sebaik mungkin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang mempergunakan waktu dengan baik. Nah, pergunakanlah waktu Anda sebaik mungkin. Yang pertama, pergunakan waktu Anda untuk istirahat. Istirahat itu begitu penting, mengingat tenaga saudara yang sudah terkuras, maka saudara perlu istirahat. Supaya apa? Supaya pulih. Ketika Anda istirahat, badan saudara menjadi refresh, jadi fresh kembali. Badan saudara yang tadinya butuh istirahat, maka dia akan segar kembali setelah saudara mungkin bangun. Istirahat itu begitu penting, mengingat kegiatan-kegiatan yang saudara sudah lakukan, maka istirahat itu sangat penting. Nah, ketika saudara sudah beristirahat, maka nanti pikiran saudara bisa lebih fresh, lebih fokus, dan mungkin lebih bersemangat lagi untuk mengejar atau untuk melakukan sesuatu. Jadi pergunakanlah waktu Anda untuk istirahat. Itu akan sangat bermakna dan sangat bermanfaat bagi hidup saudara. Dan yang kedua, pergunakanlah waktu Anda untuk mempersiapkan diri. Kalau saudara mempergunakan waktu untuk mempersiapkan diri, maka waktu yang saudara pakai akan jauh lebih berguna dan waktu Anda tidak terbuang sia-sia. Mempersiapkan diri itu penting. Misalnya, saudara seorang atlet, maka saudara harus mempersiapkan diri saudara, berlatih, atau hal-hal yang lain yang berguna dan yang mendukung untuk saudara menjadi seorang atlet. Nah, membaca itu begitu penting, mengingat segala sesuatu yang kita kerjakan itu butuh persiapan. Maka penting untuk saudara bisa membaca dengan lebih luas, sehingga saudara punya perbendaharaan yang lebih banyak. Nah, itu namanya mempersiapkan diri. Yang pertama tadi, saudara bisa latihan, saudara bisa membaca, dan saudara ketika mempersiapkan diri itu merencanakan. Jadi merencanakan sebaik mungkin apa yang harus saudara kerjakan. Mulai dari plan A, plan B, plan C, plan D, dan sebagainya. Jadi ketika waktu saudara beri untuk mempersiapkan diri, nah di sana saudara merencanakan dengan baik. Ketika saudara mempersiapkan diri, saudara juga bisa mencari sebuah solusi. Saudara mempersiapkan diri, saudara bisa mencari sebuah solusi untuk setiap pekerjaan yang saudara sedang lakukan, atau untuk segala sesuatu yang saudara sedang kerjakan. Maka saudara bisa mencari solusi yang lebih baik. Apakah itu untuk bisnis saudara, apakah itu untuk pekerjaan saudara, atau mungkin sebuah masalah yang saudara hadapi. Kita butuh yang namanya mempersiapkan diri. Dalam mempersiapkan diri itu saudara bisa mencari solusi. Nah, yang berikutnya, saudara bisa mempergunakan waktu saudara jauh lebih baik, yaitu
kumpul bersama keluarga. Kumpul bersama keluarga itu begitu penting saudara, mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang akan merawat saudara ketika sakit, ketika bergumul. Mereka adalah teman saudara dan mereka adalah keluarga saudara. Kumpul bersama keluarga, berikan waktu saudara berkumpul bersama keluarga, istri, suami, anak-anak, atau bahkan itu mungkin dalam bentuk liburan, makan bersama, atau cerita, atau nonton, atau apapun itu bentuknya. Tapi berikanlah waktu saudara buat keluarga saudara. Itu akan jauh sangat bermakna daripada saudara habiskan waktu saudara di luar yang tidak bersama dengan keluarga saudara. Bukan berarti mereka tidak perlu, tapi kalau sampai saudara tidak punya waktu bagi keluarga, itu tidak bagus. Nah, pergunakan waktu saudara untuk kumpul bersama dengan keluarga, dan itu akan sangat-sangat jauh berguna buat saudara dan keluarga. Itu adalah waktu yang baik yang saudara berikan kepada keluarga. Oke. Yang keempat adalah saudara harus memberi waktu untuk Tuhan. Memberi waktu untuk Tuhan itu adalah hal yang terbaik dan yang baik, sangat baik. Apakah agama saudara Islam, Kristen, baik itu Protestan maupun Katolik, Buddha, ataupun Hindu, atau Konghucu, bahkan mungkin kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tapi saudara harus memberikan waktu untuk Tuhan. Saudara harus mempunyai ibadah. Saudara harus mencari Tuhan, atau katakanlah apapun itu bentuk ibadahnya yang saudara percayai dan yang saudara imani. Tapi saudara harus mencari Tuhan. Itu penting bagi kehidupan kita ini. Jangan sampai saudara menjadi orang yang berpikir bahwa tidak ada artinya untuk Tuhan. Ya, hidup kita ini juga kan ditentukan oleh Tuhan. Sebagai orang yang beragama, kita tahu bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Nah, maka penting, sesibuk apapun saudara, apapun pekerjaan saudara, seberat apapun pekerjaan saudara, bahkan itu pergumulan hidup saudara, tiap-tiap kita butuh yang namanya Tuhan. Maka daripada itu, berikan waktu saudara untuk Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan yang saudara percayai. Apapun saudara menyebutnya itu, apapun saudara memandangnya itu, tapi carilah Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Itu penting. Dan yang terakhir, saudara boleh mempergunakan waktu saudara untuk para sahabat dan rekan-rekan saudara. Kita boleh memberikan waktu buat sahabat-sahabat kita untuk kita tetap menjalin silaturahmi, membangun persahabatan yang baik, membangun rasa sosial yang baik. Baik itu mungkin di lingkungan saudara, sekitar saudara, di tempat saudara tinggal. Saudara juga perlu yang namanya bersosialisasi. Jangan juga sampai saudara menjadi orang-orang yang eksklusif. Itu penting, mengingat kita ini adalah makhluk sosial. Artinya kita juga harus bermasyarakat. Nah, tapi poin saya adalah saudara perlu memberikan waktu yang terbaik saudara buat sahabat, rekan-rekan, dan teman-teman saudara. Pergunakanlah waktu Anda sebaik mungkin. Jangan sampai waktu saudara terbuang sia-sia tanpa ada gunanya. Sampai ketemu kembali dalam Today is Better. Oh iya, jangan lupa teman-teman, mungkin saudara punya masukan, mungkin saudara punya poin yang bagus untuk menambahkan waktu yang terbaik kita bisa berikan untuk siapa, untuk apa. Saudara boleh komen di bawah. Ditunggu ya.